Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Indania dengan NIM 221050114 dari kelompok B2 Radiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sains dan kebangkitan Islam. Sedikit mukadimah, sains dan teknologi merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Penguasaan atas keduanya menjadi pendorong utama kemajuan peradaban suatu bangsa. Al-Quran secara futuristik sudah menegaskan juga Allah akan mengangkat derajat kaum yang berilmu sebagaimana dia mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Mujadalah Surat ke-58 ayat 11. Nah, umat Islam memiliki potensi keduanya, iman dan ilmu, untuk mewujudkan amal saleh dalam peradaban maju. Yang berikutnya, Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia sedang mengalami kebangkitan Islam. Ada beberapa poin. Yang pertama, pertumbuhan jilbab menurut Smith Hefner tahun 2007. Yang kedua, jilbab sebagai simbol mobilitas yang tinggi dan aktivitasme politik menurut Barnard tahun 2005. Terus yang berikutnya, spiritual beauty, gaya hidup perempuan modern sekaligus Islami menurut Kones tahun 2010. Ada kebangkitan politik Islam menurut Effendi tahun 1994. Ada sivil Islam, Islam sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern menurut Hafner tahun 1993. Selanjutnya ada pertumbuhan kelas menengah Muslim menurut Nakamura tahun 1993, menurut Hafner tahun 1993, menurut Kunto Wijoyo tahun 1985, menurut Budiman tahun 1994, menurut Ramage tahun 1995, menurut Anwar tahun 1995. Terus ada pertumbuhan literasi Al-Quran menurut Gade tahun 1999. Selanjutnya ada spiritual economy, kesalehan muslim mendorong produktivitas kerja menurut Rudzniki tahun 2009, dan ada pertumbuhan nama Arab Askuri tahun 2018. Kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Terus selanjutnya ada pertumbuhan Muslim di Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, di antara pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains. Literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia menurut TIMS tahun 2015. Yang ketiga, masyarakat mayoritas Muslim di Indonesia sekitar 88% dari total jumlah penduduk di Indonesia, maka rendahnya literasi sains itu menjangkiti sebagian masyarakat Muslim. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Padahal sejarah Islam klasik sangat kaya dengan penemuan sains dan ilmu pengetahuan modern banyak mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran. Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama atau ulum al-dunya atau mempelajari ilmu agama bersifat fardhu ain atau wajib bagi setiap muslim, sementara menuntut ilmu keduniaan hukumnya fardu kifayah atau kewajiban yang hanya dilakukan sebagian muslim saja. Pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren. Bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir, sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Yang dikarenakan oleh mereka hanya memilih satu domain pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama atau ulum al-din. Yang kedua, sementara ilmu keduniaan salah satunya ialah ilmu kedokteran hanya menjadi domain segelintir orang, terutama anak priayi. Bandingkan, pada tahun 1636, pendeta John Harvard mendarat di pantai Boston, Amerika. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan sebuah college atau mirip seperti pesantren di sekitar gereja yang ia dirikan. Ratusan tahun kemudian, college ini berkembang menjadi Universitas Harvard dan menjadi perguruan tinggi terkemuka di dunia. Berikutnya yaitu ada seorang tokoh Muslim yang bernama Kiai Dahlan yang merupakan tokoh Muslim pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda memandang bahwa ada yang keliru dalam praktek dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam
di Nusantara menjadi bodoh dan terbelakang. Seharusnya menuntut ilmu agama dan ilmu keduniaan menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ada Al-Quran juga menjelaskan bahwa menganjurkan untuk menjaga keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Seperti yang dituangkan dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-27 dengan ayat 77 dengan artinya yaitu carilah dengan harta yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tempat tinggal di akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik sebagaimana Allah telah baik kepadamu, dan janganlah kamu berusaha membuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Poin berikutnya yaitu sains dan kebangkitan Islam, modernisasi di dunia Islam. Modernisasi di dunia Islam. Seiring kolonialisme Eropa yang semakin berkembang di dunia timur, modernisasi ini akhirnya juga tersebar luas ke dunia Islam semenjak akhir abad ke-19. Apalagi setelah dibukanya terusan Suez di negeri Mesir pada tahun 1859, jalur pelayaran dari Eropa ke negeri-negeri koloni di dunia Islam semakin mudah dan murah. Kehadiran modernisasi di dunia Islam merangsang pemikiran pembaharuan di kalangan para intelektual muslim atau ulama. Ada beberapa tokoh yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani sekitar tahun 1838 sampai 1897. Ya, seorang intelektual muslim dan politikus yang kritis. Ia berasal dari Afghanistan tetapi memiliki pengalaman tinggal di berbagai belahan dunia Islam seperti Iran, Mesir, Turki, India, bahkan Hindia Belanda. Ia memandang bahwa dunia Islam telah lama tertutup dari perubahan dan kemajuan sehingga menyebabkan kejumutan agama. Mereka juga tersekat-sekat satu sama lainnya. Dan juga ia menyerukan agar umat Islam dari berbagai belahan dunia untuk membuka diri terhadap modernisasi yang berkembang di Eropa serta menyerukan persatuan umat Islam melawan kolonialisme melalui pan-Islamisme. Tokoh kedua yaitu Muhammad Abduh sekitar tahun 1849 sampai 1905. Ia seorang intelektual muslim dan rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Ia berasal dari Mesir dan pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Inggris akibat keterlibatannya dalam pemberontakan melawan kolonialisme. Dalam pengasingan di Paris bersama Afghani, ia mendirikan jurnal Al-Urwa Al-Wuthqa. Dan juga ia menekankan bahwa modernisasi merupakan keniscayaan sejarah umat Islam. Tak perlu mengelak dari keniscayaan ini. Hal yang perlu dilakukan hanyalah merevitalisasi ajaran Islam yang memberikan hak akal sehingga umat Islam bisa menggunakannya untuk berijtihad menghadapi dunia modern. Tokoh selanjutnya yaitu Rashid Ridho sekitar tahun 1865 sampai 1935. Ia seorang intelektual muslim dari Suriah. Pada mulanya ia merupakan pengikut Sufisme, tetapi kemudian mengkritiknya. Bersama Muhammad Abduh, ia mendirikan jurnal Al-Manar. Ia berpendapat bahwa ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan akal dan ilmu serta mengoptimalkan potensi melalui ijtihad dalam menghadapi realitas modern. Pendapat kemudian, Ridho menganalisis bahwa keterbelakangan umat Islam dalam dunia modern disebabkan kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta atau taklid, minat yang berlebihan terhadap dunia sufi, dan kemandekan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Yang poin berikutnya yaitu sains dan kebangkitan Islam, modernisasi di Hindia Belanda. Indonesia pada awal abad ke-20, ketika modernisasi dan industrialisasi mulai menyebar ke seluruh dunia, masih merupakan wilayah kolonial Belanda yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Dengan ditopang politik etis, industrialisasi dan modernisasi mulai menggejala di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Hal ini menjadikan kaum pribumi semakin terpolarisasi dalam beberapa kelas sosial. Umat Islam tersebar di semua kelas sosial terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sebagian besar tetap bertahan di pedesaan dengan basis pertanian, yang kedua ada sebagian mulai terserap ke dunia
industri menjadi buruh, terus yang ketiga sebagian mulai terserap ke dalam birokrasi menjadi pegawai kolonial atau pangrah praja atau perusahaan-perusahaan asing. Yang keempat ada sebagian telah tumbuh menjadi entrepreneurs atau wirausaha yang sukses terutama melalui perdagangan. Poin berikutnya yaitu gerakan perempuan. Akibat politik etis, sebagian kecil perempuan di Hindia Belanda sudah mulai terpelajar pada awal abad ke-20. Mereka beradaptasi atau mengadaptasi wacana modern untuk perjuangan perempuan melawan tradisi patriarkis yang memarginalkan perempuan sehingga terbangun kesadaran gender yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dan juga adanya pertumbuhan organisasi-organisasi perempuan mendorong mereka menjadi gerakan perempuan dengan tuntutan yang jelas, yang artinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak hal terbagi menjadi 4 poin juga. Yang pertama ada mempengaruhi kebijakan, yang kedua ada kongres perempuan, yang ketiga kesadaran lintas batas, yang keempat Islam, perempuan, dan modernisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.